Mahfud sebut ada permainan di kasus Vina, berharap Prabowo turun tangan. Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, baru-baru ini memberikan pandangannya terhadap penegakan hukum dalam kasus Vina Cirebon. Kapan sih bisa tuntasnya? Wajar aja lah, saya udah naruh curiga. Kenapa? Karena ada pengacara bilang untuk pengusutan yang namanya penelusuran yang namanya kasus Vina ini agar dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Ini ada apa sebenarnya, permainan apa lagi ini sebenarnya? Ya, untuk melindungi itu Rudiana apa bagaimana ini ya kepolisian ini? Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Indra Khotiba guys. Oke, di video kali ini seperti biasa kalau kita akan melihat ya, ungkapan dari Ibu Widya tentang kasus Vina ini yang nggak selesainya. Apakah ada mafia-mafia yang sengaja melindungi Ibtu Rudiana, dan apakah keluarga dari Vina ini sengaja dibungkam agar mendapatkan cuan? Kita langsung aja ke videonya dan kuy. Dianggap nggak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih kan. Mahfud sebut ada permainan di kasus Vina, berharap Prabowo turun tangan. Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, baru-baru ini memberikan pandangannya terhadap penegakan hukum dalam kasus Vina Cirebon. Mahfud menilai penanganan kasus ini bukan hanya berbicara soal ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Jadi guys, di video yang tadi kita saksikan bahwa ya Bapak Mahfud melihat ada suatu keganjilan ya di kasus Vina ini. Bukan hanya Pak Mahfud MD aja yang melihat keganjilan, tetapi kita semua pun merasakan kok kenapa susahnya gitu sampai detik ini susah banget cari pelaku. Apakah benar Vina ini nggak dibunuh ataukah gimana? Ya kalau misalkan Vina ini mati karena nggak dibunuh, kita nyari pembunuhnya bakalan susah. Dan di sini pun Bapak Mahfud MD ya katanya Bapak Prabowo dan Bapak Mahfud MD akan turun tangan langsung sebut ada permainan kasus di Vina Cirebon. Wah, mudah-mudahan semakin terbuka ya kalau misalkan pemimpin kita turun gitu dari TNI langsung menguak. Wah, itu lebih bisa dibilang gokil ya. Kalau menurut saya bukan makin kusut tapi makin terang benderang. Terang benderangnya dari mana? Ayahnya punya KTP 2, anaknya punya KTP 3. Untuk apa KTP itu sampai 3 sampai 2? Anaknya kenapa 3 kali punya ganti? Orang tuanya kenapa 2 kali? Ayah Peggy. Apa ya? Iya, ayah Peggy. Apa yang ditutupi? Itu pertanyaan pertama. Apa yang ditutupi sehingga membuat KTP baru lagi? Kemudian, kenapa STNK motor yang hilang 2016 ada sama dia dua-duanya? Kata polisi. Benar nggak kata polisi nih? Yang ketiga, kenapa nama dia sama dengan nama yang hilang atau buron 2016? Tidak mungkin asal-asal namanya dipanggil, tapi dia dipanggil itu kan tentu punya dasar. Itu saja. Oke guys, jadi menurut Bapak Kamarudin Simanjuntak ini bahwa kasus Vina ini semakin terang benderang dan banyak kecurigaan yang muncul mengarah kepada Peggy Setiawan dan ayahnya Peggy. Mengapa mereka memiliki 2-3 KTP? Mengapa harus 2-3 ya kan? Apa alasannya mereka bisa mempunyai KTP sebanyak itu? Baik, jadi terkait dengan pra-peradilan ya. Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra peradilan berikutnya, Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Dipastikan berarti ya? Dipastikan. Jadi kami pastikan Polda Jawa Barat akan menghadiri jadwal persidangan pra peradilan yang berikutnya. Kalau dari tim hukum juga dari internal juga ada. Ya, jadi kalau terkait dengan tim hukum kami, tentunya nanti akan hadir di persidangan. Terkait kesiapannya sudah dipersiapkan, tentunya agar lebih maksimal kami akan menghadiri kegiatan persidangan pada jadwal persidangan. Lucu ya, hukum di Indonesia ini pantesan aja ada dua pengacara bilang kasus Vina dan Eki ini dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kemudian yang di luar sana meminta sutradara untuk tidak menayangkan kasus film Vina itu. Lalu ada juga kepolisian yang memperlihatkan foto agar menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Fotonya jelas enggak itu Pak, foto siapa? Kira-kira orang-orang Indigo percaya enggak ya dengan foto tersebut? Nah, sementara Anda, Bapak ya, kalau orang-orang hanya minum-minum, coba perhatikan yang ini ya, yang di jidat saya ini. Nah, seperti itu. Kapan sih bisa tuntasnya? Wajar aja lah, saya udah naruh curiga. Kenapa? Karena ada pengacara bilang untuk pengusutan yang namanya penelusuran yang namanya kasus Vina ini agar dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kedua, agar ada pembentukan yang nama tim lembaga khusus untuk diajukan ke Komisi 3 DPR. Ini ada apa sebenarnya, permainan apa lagi ini sebenarnya? Ya, untuk melindungi itu Rudiana apa bagaimana ini ya kepolisian ini? Kalau saya sih, kalau misalnya itu Rudiana itu dipanggil, bilang katanya kan ada pemberitaan, bilang kalau itu Rudiana itu tidak ada pelanggaran dalam kasus yang namanya Vina, ya kan? Tidak ada katanya di pemberitaan tersebut. Lalu kenapa orang-orang lain pada penyidikan waktu itu, terutama orang yang mendampingi Saka pada waktu itu ada Suharyanti, kemudian ada poluan yang namanya Purwanti pada waktu itu ya. Coba semua yang mendampingi mereka ini orang-orang kepolisian. Masih bisakah kepolisian kita ini akan dipercaya oleh masyarakat besar seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? Masih bisakah kira-kira? Atau Indonesia masih butuh enggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain? Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli. Zaman dulu kita CCTV-nya seperti apa? Cobalah kasus pada saat pembuangan Vina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak polisi, ditampilkan, Pak. Ini katanya nggak boleh orang rakyat Indonesia ini kritik, semuanya akan ditangkap. Kemudian ada pula orang yang komen-komen harus ditangkap, orang-orang yang komentar harus ditangkap. Ya lucu lah, Pak. Hukum apa negara kita ini sekarang untuk membungkam orang-orang model seperti ini, Pak? Terus akankah percaya orang rakyat Indonesia ini dengan bukti foto itu? Ya, satu aja buat saya, periksa aja itu Rudiana, sudah, nggak usah kemana-mana. Iya, benar-benar. Ya kan? Ada pula orang yang bilang Linda asli atau tidak. Ya, Linda asli itu ada tatonya, mereka masih berkeliaran. Ini teman-temannya Vina juga masih berkeliaran. Saat ini juga keluarga Vina bungkam, diam.
Ada permainan apa sih sebenarnya kalian ini di sini? Ya, saya mohon deh. Ya kalau foto hanya sekedar foto diambil di Comot itu foto sedang apa gitu. Enggak semua rakyat Indonesia bisa dibohongi dengan foto-foto tersebut. Kami rakyat Indonesia ini butuh keadilan, butuh kejujuran. Ingin tetap menetapkan tersangka, tetap kekeh ya, menetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Itulah ya ungkapan dari Ibu Widya ya. Jika kasus ini memang ingin terbuka ya segera ya kan. Bapak Ibtu Rudiana ini berkata jujur ya. Kasus ini seperti banyak orang yang dibungkam dari keluarganya Vina, dari teman-temannya Vina, dari Ibtu Rudiana ya, dan banyak kesaksian-kesaksian yang bisa dibilang itu tanda kutip semua ya guys ya. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Saya Indra Koti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.